Now it's real, and I'm really looking forward to start with the players. Exciting times ahead. So anticipate that will be the same now with the Socceroos, and hopefully this time we can go one better. Kurang lebih 1 minggu lagi, seluruh fans Garuda sudah tak sabar menantikan sentuhan magis dari pelatih kepala baru timnas Patrick Kluivert di laga debutnya. Di bulan Maret ini, tim Garuda akan melakoni 2 laga krusial di grup C, di mana pertama mereka akan bertandang ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret, dan 5 hari kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret. Sejauh ini, Coach Patrick sudah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara, dan jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 30 seiring kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelopessi. Nah, menurut dari pengakuan Coach Patrick sendiri, bersama para asistennya ia telah menyusun rencana matang dan strategi terbaik untuk skuad besutannya untuk menghadapi Aussie dan juga Bahrain nanti. Para pemain pun akan mulai bergabung pada 16 Maret dan langsung berkumpul di Sydney untuk memulai persiapan melawan Aussie, yang membuat Coach Patrick juga tak sabar dan begitu antusias jelang memimpin skuad Garuda. Ya, sekarang dengan presentasi semuanya sangat terorganisir, tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain. Ungkap Kluivert menunjukkan semangatnya. Antusiasme dari Coach Patrick jelang laga yang kurang dari seminggu lagi ini juga disusul dengan kelengkapan staf tim nasional dengan kehadiran sosok-sosok top dari Belanda. Selain dibantu Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerald Van den Broek sebagai asisten pelatih, juru taktik asal Belanda tersebut juga akan diperkuat oleh 6 sosok yang membantu tim kepelatihan timnas Indonesia. Karena sosok itu akan bertugas masing-masing untuk menjadi tulang punggung di dalam membentuk dan menjaga kesehatan serta kebugaran dari pemain timnas Indonesia nantinya. Juluki saja mereka sebagai super tim belakang layar yang terdiri dari pelatih fisik Quentin Chakoba, 2 orang fisioterapis Leo Ethel dan Chesley Ten Weaver, seorang video analis Jordi Kluitenberg, dan 2 orang tim developer yang terdiri dari Bram Verbruggen dan Reggie Blinker. Quentin Chakoba merupakan pelatih fisik yang sudah bekerja sama dengan Patrick Kluivert ketika mengisi posisi serupa di timnas Curaçao. Quentin bertanggung jawab untuk meningkatkan kebugaran dan performa para pemain untuk membentuk tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan pengalaman dan juga keahliannya, ia diharapkan dapat membawa pendekatan profesional untuk meningkatkan daya saing dalam diri skuad Garuda. Kemudian Leo Ethel, seorang fisioterapis ternama asal Belanda yang memiliki jam terbang tinggi dalam menangani para pemain di klub-klub besar seperti Inter Milan dan AC Milan. Sebagai fisioterapis, ia dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga kondisi fisik pemain timnas Indonesia di turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat ketat. Dan serupa dengan Leo Ethel, namun Chesley merupakan fisioterapis Belanda yang mengkhususkan diri dalam terapi manual. Ia bekerja di Fysiomed, sebuah pusat medis olahraga terkenal di Amsterdam. Chesley punya pendekatan yang menggabungkan fisioterapi, pelatihan pribadi, dan juga pelatihan performa olahraga untuk membantu klien untuk mencapai kondisi fisik terbaik mereka. Nah, selanjutnya ada Jordi Kluitenberg, adalah seorang analis video asal Belanda yang punya latar belakang kuat karena telah bekerja dengan beberapa klub, termasuk Heerenveen di Eredivisie dan juga PEC Zwolle. Kelebihan Jordi pada keahliannya menganalisis rekaman pertandingan untuk memberikan wawasan taktis, membantu tim menyempurnakan strategi mereka dan juga meningkatkan performa mereka. Tak sampai di situ, untuk Bram Verbruggen, ia seorang tim developer dari Belanda yang saat ini bekerja dengan Go Ahead Eagles. Bram berperan dalam membangun kohesi tim, mendukung pengembangan individu pemain dan juga meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Kemudian terakhir Reggie Blinker yang merupakan mantan pemain sayap asal Belanda yang pernah membela Feyenoord, Celtic, dan Sheffield Wednesday. Reggie punya pendekatan yang bagus sekaligus menjadi tauladan bagi para pemain muda untuk berkembang. Terlebih Reggie punya pengalaman yang banyak sebagai ahli pengembangan di sepak bola. Tentu saja kehadiran super tim belakang layar ini bakal membuat timnas Indonesia makin menyala dan juga menambah kecemasan dari kubu lawan, terutama Australia.
Yap, Aussie saat ini sedang harap-harap cemas melihat skuad Garuda yang terus-terusan menambah amunisi berkualitas. Apalagi jika melihat keperjalanan babak ketiga, sejauh ini sudah ada 3 pelatih yang menjadi korban kejamnya persaingan di grup C, yang mana mereka adalah Graham Arnold dari Australia, Roberto Mancini di Arab Saudi, dan juga Sintayong Indonesia. Menariknya, digantikannya Graham Arnold dan Roberto Mancini ternyata memunculkan pelatih pengganti yang tak pernah kalah di laga debutnya. Tony Popovic mengantarkan skor Stakros menang 3-1 atas Cina. Begitupun dengan Hervé Renard mengantarkan Green Falcons menahan tuan rumah Aussie dengan skor 0-0. Menilik inilah kubu Stakros makin khawatir karena bisa saja Patrick Kluivert membawa magis tersebut di kandang Sydney nanti. Apalagi dengan kehadiran seluruh tim belakang layar tadi, Indonesia berpeluang besar untuk menumbangkan Australia dan membawa pulang 3 poin penuh. Nah, seakan merespon kekhawatiran besar dari Aussie tadi, legenda timnas Christian Gonzalez malah turut menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda dapat meraih hasil positif di laga di Sydney. Gonzalez menyoroti kekuatan tim yang semakin solid dengan kedatangan pemain-pemain baru serta staf pelatih yang berpengalaman. Ia pun berharap setidaknya 1 poin dapat diraih, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk meraih 3 poin penuh. Namun, di tengah keyakinan akan kiprah Garuda yang dinilai bakal mentereng, si tetangga rempong Vietnam justru secara mengejutkan ditinggal oleh petingginya Tran Ang Tu dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Kabar ini juga sangat mengejutkan banyak penggemar. Pasalnya Tran Ang Tu dianggap memiliki jasa besar bagi perkembangan sepak bola Vietnam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan juga telah berkomitmen untuk terus berinvestasi di olahraga futsal dan juga sepak bola wanita di Vietnam. Dan menilik ini, menurut media setempat Laodong, Tran Ang Tu memutuskan untuk mundur karena ingin fokus menjalankan bisnisnya. Sebab hingga saat ini baik VFF maupun VPF belum mengomentari soal pengunduran diri dari Tran Ang Tu tersebut. Beberapa waktu lalu setelah memenangi ASEAN Cup 2024, Tran Ang Tu sempat mengkritik kebijakan naturalisasi dari timnas Indonesia, di mana ia menilai bahwa kebijakan tersebut terkesan ugal-ugalan dan memberi dampak negatif bagi pemain lokal. Tapi meski begitu pun, ia tidak menampik bahwa kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas dari timnas Indonesia hingga menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai informasi, Tran Ang Tu terpilih sebagai Wakil Presiden VFF untuk periode 2022 hingga 2026. Ia pun diketahui juga mendapatkan perolehan 100% suara pendukung pada Kongres ke-9 Federasi Sepak Bola Vietnam. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi VPF selama 3 periode dan dengan jabatan tersebut ia berkontribusi dalam mengangkat citra Liga Vietnam termasuk penerapan VAR. Dan menilik ini, alasan pengunduran dirinya juga masih menjadi tanda tanya publik dan juga menggetarkan kondisi sepak bola Vietnam di era sekarang.